Halo teman-teman, di samping saya ini ada reverse osmosis RO kapasitas 2000 dpd yang sudah kita buat. Ini sudah dari zaman jadul, kurang lebihnya sekitar 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu. Jadi seperti ini rangkaian sederhana sebenarnya, di mana mesin RO ini dia sekaligus dengan mesin pencucian membran langsung di tempat di sini, di satu set di sini, dan sampai kurang lebih 3 tahun sampai dengan saat ini belum pernah pergantian membran. Kenapa? Karena memang sudah ada di rangkaian ini sistem pencucian membran. Lalu jaringannya itu seperti ini. Jadi dia terdiri dari 1 dan 2 pompanya, di mana pompa pendorong ini adalah jenis Kyodo S80. Oke ya. Sorry. Ya. Kyodo S60, sorry. Kyodo S60. Nah, itu untuk tipe pompa pendorong pertamanya. Kemudian untuk pompa RO, jadi di sini kita menggunakan rotoflow setengah HP dengan kepala pompa 3/4 ya. Nah, jadi itu untuk motornya. Lalu setelah itu di belakang di sini ada membran biasa yang tipe membrannya 4040 atau 2000 GPD. Bahan untuk keseluruhannya ini hampir semuanya PVC kecuali di beberapa titik, misalnya dari output dari pompa pendorong RO ini menuju ke membran, karena di sana tekanan yang lebih besar ya. Kemudian selanjutnya untuk pembuangan sendiri kita pakai stop kran saja di sini. Untuk untuk stop kran, maklum ini mesinnya mesin zaman dahulu kala. Lalu sistem kerjanya bagaimana? Nah, kalau pengoperasian RO normal, jadi mungkin bisa kamera ke depan di sini ya. Di sini ada 2 jalur air, di mana kalau yang dari bawah menuju ke atas itu dari tandon. Lalu yang atas ini sumbernya dari sini. Ini untuk cairan pencucian membran. Nah, lalu sekarang kalau kita mau mengoperasikan mesin ini normalnya, maka kita akan stop jalur pengambilan air dari bak semikal atau bak cairan membran ini. Yang dari tandon untuk air baku baru kita buka. Lalu dia akan ditarik oleh pompa ini, kemudian dia melewati 1, 2, 3 filter. Ini yang 10 in. Setelah itu dia masuk ke sini, bisa ke sini kameranya. Jadi dia masuk, ada solenoid valve di sini. Lalu setelah itu barulah dia menuju ke pompa RO-nya ini. Lalu setelah itu barulah dia masuk ke membran. Oke. Dari membran ini baru pengeluaran air bersihnya yang ini dan air pembuangan yang ini. Nah, penting juga di membran itu kita pakai water mole ya, supaya pergantiannya lebih mudah. Lalu ini pembuangan ini barulah kita buang dia, dan dia terbagi pembuangan ini menjadi 2. Dia masuk ke housing yang ini untuk sirkulasi, kita tutup. Barulah dia pembuangan utama RO ada di sini, di belakang di sini ya. Jadi itu untuk pengoperasian saat mesin RO ini digunakan. Kalau saat pencucian membran bagaimana? Oke. Kalau saat pencucian membran, tetap kita menggunakan 1 pompa. Oke ya.
tetap kita menggunakan satu pompa, cuma jalurnya yang kita ubah. Misalnya contoh, ini kita tutup dari air tandon, lalu kita buka dari air yang ada di bak ini, kemudian disedot, kemudian setelah itu dia akan menuju ke, lanjut dia ke membran, kemudian dari membran, pengeluaran membran itu baru dia masuk ke housing filter, baru dia kembali lagi ke tempat bak semika atau bak cairannya di sini. Dan begitu terus, sirkulasi terus. Nah, lalu sekarang pertanyaannya, seberapa akurat pencucian membran? Tetap saja kalau dibandingkan dengan baru, ada penurunan kurang lebih setelah dicuci kurang lebih 80% kinerja membran. Lalu masa pencuciannya kapan? Kalau untuk yang kapasitas 2000 GPD seperti ini, baiknya pencucian membran itu dilakukan itu kalau sudah mendekati 4 liter per menit hasil produksinya ya. Karena rata-rata kalau membran 2000 GPD, capaian air untuk air bersihnya rata-rata di angka 9 sampai dengan 14 liter per menit ya. Jadi baiknya dicuci kalau dia sudah mendekati air bersihnya dengan kapasitas 4 liter per menit. Nah, jadi kalau untuk bagaimana sih cara kerja, cara pencucian, cara meracik untuk cairan semikalnya, kemudian step by step untuk pencucian membran seperti apa, sebentar lagi kita akan melakukan pencucian membran, dan terima kasih bisa melihat langsung di video yang akan kita buat selanjutnya seperti ini. Dan sekali lagi, ini RO sudah hampir 3 tahun, lebih malah 3 tahun, dan sampai sekarang belum pernah kita ganti membrannya. Kenapa? Karena di dalam unit ini sudah ada mesin pencucian membran yang kalau kinerjanya sudah mulai menurun, maka kita fungsikan sekaligus untuk pencucian membran. Dan rata-rata pencucian membran yang kita lakukan khususnya untuk di sini itu sudah dalam 1 tahun itu kita mencuci sebanyak 3 kali pencucian. Baik, terima kasih. Dan kalau yang butuh informasi silakan langsung kontak kami di nomor dan deskripsi yang sudah kita berikan. Bye bye.